Jalur Islam itu ada 3, melalui 3 jalur. Yang pertama ada jalur tauhid. Tauhid itu untuk mengenal diri kita dengan Allah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, berjuang Rasulullah menyampaikan kalimat tauhid. Apa diantaranya? La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya di pagi hari Ahad tanggal 2 Oktober tanggal 6 Rabiul Awal. Biasana urang mah sok poho bulan Hijriah teh. Soalna gajihan lain bulan Hijriah, bulan Masehi. Sok poho apa teh tanggal awal tanggal 1 Mulud kesana mah nyemplung poho deui. Ya, berarti kayak tanggal pertengahan bulan gitu. Tanggal 1 nanti ingat-ingat bulan tua. Kenapa ingat bulan tua? Geus sagala karepes. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam melaksanakan ibadah. Ini nikmat yang luar biasa. Di pagi hari ini kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan taklim luar biasa. Enak nama tidur ya, atau mungkin di hari-hari banyak yang lari gitu ya. Lari pagi itu. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu diisi dulu dengan hadirnya di majelis kali ini. Insyaallah mudah-mudahan langkah Bapak Ibu Allah catat sebagai langkah ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
serta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya. Mudah-mudahan kita semua, khususnya yang hadir di sini dan saudara-saudara kita, keluarga kita, mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat dari junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada kesepuhan yang memimpin acara ini, juga jamaah dari Al-Qur'ani, jamaah dari Martosilah, semuanya ya, yang saya hormati. Sebelah kanan saya, depan, sebelah kiri ya. Alhamdulillah Pak RT hadir. Ya. Namun Pak RT hadir kudu diteang. Tidur kene di Banyur. Alhamdulillah semuanya hadir. Saya bisa bersilaturahmi kembali dengan jamaah di majelis taklim atau di Masjid Al-Mutalim. Insyaallah pertemuan kita bukan hanya di sini, kita bersama-sama nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kayaknya ini seimbang antara ibu-ibu, bapak-bapak. Biasanya rupanya ibu-ibu, itunya bapak-bapak manuturkeun di bawah jauh baik urutan ngaji. Ya, alhamdulillah ini kayaknya seimbang gitu ya. Ibu-ibu, cuma kelihatannya ya sudah banyakkan ibu-ibu. Ya, alhamdulillah ibu-ibu kapan di mana-mana oke resep ya. Resep ngaji ke ibu-ibu. Jadi dalam waktu seminggu bisa tidak kami ibu-ibu mengaji di ahad lebih ke ahad ini begitunya. Ya wajarlah gitu ya. Nah ibu-ibu banyak di surga. Amin atuh Bu. Amin. Kalau kata saya ibu-ibu mah banyak di neraka. Bulan amin. Naudzubillah. Ibu-ibu mah banyak di neraka. Amin. Akibat gak ngerti, gak paham dengan kalimat. Insyaallah semua yang hadir di sini calon-calon ahli surga. Amin. Amin dulu aja lah, nanti ke surga belakangan nanti. Ibu bapak hadirin wal hadirat, pada pertemuan subuh kali ini tadi oleh kesepuhan mengatur acara, materinya di bulan Rabiul Awal, bagaimana hikmah kita dan apa amalan kita di bulan Maulid ini. Ibu bapak hadirin wal hadirat, jalur Islam itu ada 3. Melalui 3 jalur. Yang pertama ada jalur tauhid. Tauhid itu untuk mengenal diri kita dengan Allah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, berjuang Rasulullah menyampaikan kalimat tauhid. Apa diantaranya? La ilaha illallah. Dengan rintangan dan tantangan, cobaan, cacian, makian, yang namanya berjuang wajah. Ya. Tauhid untuk supaya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Az-Zubad ada salah satu kaidah begini: awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi istiqami. Yang pertama wajib kepada manusia ma'rifatul ilahi istiqami, ma'rifat apa
hafal, mengenal kepada Allah, istiqoni dengan yakin, tidak ada keraguan-raguan di dalam hati bahwa Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada selain Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Ketika kitab takbiratul ihram gak boleh diganti dengan Allahus Shomad, Allahu Ahad, Allahur Rahman. Aku baca semua yang tadi Asmaul Husna, ya, dari yang pertama sampai terakhir itu. Wah, jadi sholatnya. Jadi yang dibaca itu Allahu Akbar. Selain Allah itu kecil, Pak Ibu. Kita sebagai manusia la haula wala quwata illa billah, tidak daya upaya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun manusia, sekaya apapun, sekuat apapun manusia, wadahnya tinggi besar, tapi ketika Allah toel, tenaganya cabut, gak bisa apa-apa, lumpuh alias leus bin, tidak bisa apa-apa. Itulah manusia ketika Allah sudah mencabut kekuatannya. Allahu Akbar. Satu, kan ulah tahu dong. Biasanya hari ngaji tauhid mah sok rada dulu gitu kan. Dudukna lieur gitu. Bari nunduk ujung-ujungna nunutan. Nunutan dina ngaji mah halus daripada nunutan berbawa mobil bawa motor. Yang kedua, jalur Islam itu adalah melalui jalur fikih. Di dalam fikih ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih munakahah, ada fikih jinayah. Ibu bapak harus ngaji dengan fikih-fikih itu, perlu tahu. Fikih ibadah, masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa, masalah haji, diatur ku ilmu fikih. Kalau kita sholat tidak tahu ilmu fikihnya, jadi imam. Gak tahu ilmu fikihnya, gak boleh jadi imam. Tahu ilmu fikih itu, fikih ibadah namanya. Sholat diawali dengan toharoh. Tanpa ada toharoh, gak akan diterima sholatnya. Itu fikih ibadah itu namanya. Saya sering sampaikan bagaimana kita sholat membaca Fatihah, karena termasuk rukun di dalam Fatihah. Maaf ibu bapak, baca Fatihah jangan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Tadi baca gitu ya? Oh, ngaku. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau ibu bapak sholat seperti itu, ya baca Fatihahnya. Walau asqata harban minha lam tasih sholatuhu. Kalau menghilangkan satu huruf dari Al-Fatihah, sah sholatnya. Kenapa? Matobi'i kurang dari 2 harokat, haramun syar'iyun, haram menurut hukum syara'. Haram itu dilaksanakan dapat dosa, ditinggalkan berpahala. Nah, ibu bapak, apalagi kalau sholat sendiri,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suka baca seperti itu. Ibu bapak guru jujur, namun baca seperti itu ternyata bacaan Fatihah tidak sah. Kalau Fatihah tidak sah, sholat tidak sah. Kalau ibu bapak sholat bacaan Fatihahnya selawat sholat seperti itu, kumaha kita sholat. Sah dulu aja lah, diterima dan tidak mah itu bahkan kita serahkan kepada Allah. Ayo kita rubah, reformasi, benahi. Jadi kalau ibu bapak baca Fatihah tidak Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, harusnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Minimal 2 harokat ibu bapak. Jadi kalau ibu bapak selama sholat Fatihahnya seperti itu, nah tobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. So, aina. Makanya saya ngasih tahu. Kalau saya nggak ngasih tahu ibu, pang gede-gede dosa, pribados. Ditanya dari akhirat, Yusuf Taufik diajarkan ke Fatihah, enggak ya Allah, jelek itu. Ibu bapak nggak tenang, itu lagi paling gede itu. Nah jadi supaya saya tidak berat, tidak dosa, saya kasih tahu minimal 2 harokat. Wal awal situ harokatin, yang lebih utama 6 harokat. Jadi beralilis syukur. Oh saya mau suka disambung bacanya, maka silahkan, jangan kurang dari 2 ketukan. Ketukan teh detik, tak gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 harokat. Utamanya 6 harokat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kalau bapak ibu sholatnya sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi jangan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Dekeni di acara apapun yang diawali dengan Fatihah, acara kita supaya dilancarkan, yuk kita bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Disuruh-suruhkan ku kada kita bacaan Fatihah seperti itu. Ada anak ada gede. Nggak boleh kita teh. Ya. Wala khudbi tajwidi hatmun lazimu man lam yujawidil Qur'ana asimu. Maka tajwid wajib kanu baca Quran, muntemake tajwid dosa kapangeran. Kasahatina dosana.
memerintahkan supaya kita baca Al-Quran pakai tajwid Al-Muzammil ayat yang keempat, warattilil Qur'ana tartila. Eta ibu bapak. Oh saya makan nggak tahu, kecuali kalau tidak tahu. Tuh, yang nggak boleh itu pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Tuh, ya kasih tahu subuh ini. Tuh. Nah yang nggak ngaji ibu bapak kasih tahu, bagi-bagi ilmu. Tuh. Harus dakwah lagi atau kan ya ibu bapak pulang dari sini dakwah, ada keluarga. Kan tujuan ngaji itu yang pertama untuk memperbaiki diri, yang kedua memperbaiki keluarga, dan yang ketiga untuk memperbaiki masyarakat. Ini makna tujuan ngaji. Paham ibu bapak? Alhamdulillah hari paham. Geus we geus ngajina geus paham aja. Cuma belum kebahasan kan ini. Saya ngasih tahu masalah ini ya. Kalau saya nggak ngasih tahu dosa ya. Jadi sekarang baik sholat sunnah atau sholat wajib, hati-hati bacaan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi kalau ibu bapak baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Berapa huruf yang ibu bapak hilangkan? So. Tadi walau asmaul hafal, kalau menghilangkan satu huruf di dalam surah Al-Fatihah, lam tasih sholatuhu sah sholata, cuma satu huruf, ya mah babara huruf, coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya satu ibu bapak lagi gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya nadai dileungitkeun ku ibu bapak. Tuh sampai waladdallin. Dileungitkeun sampai ayat yang ke-7. Belum bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tambah iya dua tasbih dileungitkeun deui ku ibu bapak. Rek kumaha salatna euy. So. Makanya pantas sholat itu tidak melahirkan nilai. Aduh dina bacaan lagi seperti itu. Di sono, bukan di sini, bukan jamaah ini. Alhamdulillah. Khusyuk, ya khusyuk. Saking khusyuknya, bilangan orang. Itu fikih, itu diaturnya ya. Jadi saking pentingnya bacaan Fatihah, cara bacanya, fikih juga ikut menjelaskan bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat. Ikut andil tuh ya, sampai dibahas hurufnya Fatihah, sampai dibahas tasbihnya Fatihah tuh. Syaratnya Fatihah itu dibahas. Saking penting-pentingnya karena termasuk rukun di dalam sholat. Saya pernah sampaikan kan ya, bahkan sampai begini, tidak boleh dijadikan imam dalam sholat kalau yang suka menggonta-ganti huruf Al-Fatihah. Hanya Al-Fatihah, Pak. Jadi dalam fikih, makanya jalur fikih itu ya, jalur ibadah tuh, ada muamalah tuh.
yang ada kaitannya dengan finansial, jual beli, pinjam meminjam, gading, ada itu muamalah namanya. Baru yang ketiga, munakahat, masalah perkawinan diatur oleh ilmu fikih. Pemerintah yang melarang nikah secara siri, bahasa orang mah siri kan. Hari siri itu orang tidak tahu itu siri namanya. Kenapa? Banyak wanita yang ditinggalkan begitu saja karunya, banyak yang korban. Kantor urusan agama itu hanya mencatat, yang menikahkan wali. Yang penting ada rukun yang 5, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, ada 2 saksi, ada wali, ada ijab qabul. Udah, itu yang sah. Umpamanya ya ada wanita atau perempuan alias AWW, nikahnya secara agama tidak tercatat di kantor urusan agama. Lalu salakina kemana berangkat hari bantoi masuk balik itu masih melambat. Oke, iya mah lain bantoi lo sekian tahun balik-balik sampai itu teh udah 5 tahun ya salaki terulang-ulang entah gimana keberadaannya. Sementara sebelum dia keluar dari rumah meninggalkan istrinya tidak ada ucapan aku ceraikan kamu. Selama 5 tahun status istri masih istri yang sah walaupun digarap usalakina. Kenapa? Belum ada ucapan cerai. Bolehkah menikah? Haram. Kenapa? Status bersuami gak boleh. Istri punya suami 2, suami dulu hebat amat. Siapa oke tengah hebat. Jelasnya ibu? Sebetulnya pemerintah itu untuk melindungi, menjaga wanita. Tapi kalau memang ada tanggung jawab, ya baik sekarang kan di HP, ya baik WA, telepon, tuh dan aku jatuhkan talak 1 kepadamu. Kalau kamu mau nikah lagi, ada jodoh lagi, sok mangga terjep salakina. Tuh begitu jet istrina, abang ada di mana? Ya gak perlu tahu, yang penting abang sudah menceraikan kepadamu. Sah ibu kata, tunggu tetap 3 bulan 10 hari. Sebelum 3 bulan 10 hari haram untuk menikah. Kenapa? Masih ada idah dari suami yang pertama. Seandainya pulang lagi, ya setelah mengucapkan aku ceraikan kamu, sebulan 2 bulan tiba-tiba datang lagi untuk kembali lagi, tak perlu ditikahkan lagi, cukup aku akan kembali. Sah jadi salaki pamajikan deui. Jelas. Ini bikin munakah namanya. Ada ulah lieur ibu bapak ya. Jadi kalau belum ada ucapan cerai dari suami, lalu si istrinya menikah lagi, jinah eta ngaranna. Ya, jinah teh lain ngahiji ngeunah. Jinah ngahiji ngeunah. Allah. Nah, jadi seperti itu, ya. Atau mungkin barangkali suaminya kemana buat, ya, so akhirnya dimatikan oleh istrinya. Tuh, dimatikan oleh istrinya.
Padahal suaminya masih ada, masih hidup. Kumaha menuntut goblok si aing aya kene dianggap modal gitu kan. Ya, nggak boleh. Ya, itu namanya dolim, khianat, jelema sehat iru dipaekeun gitu. Ya. Ya. Oh, cara mere duit. Cara mere duit mah dikorobek tuh ya. Oh gitu ya. Banyak cewek yang seperti itu. Walaya di dia. Wah, walaya hiji. Yang namanya hidup itu banyak luka, banyak liku. Namanya liku-liku kehidupan. Ada susah, tuh ada suka, ada duka. Sing sabar dina kurangna, sing syukur dina leuwihna. Jawa kurang dikit, minta ulangkan saja aku pada ibuku. Tuh, aina lagi rame-rame Lesti Kejora. Para rosen ini macam ya pukul, ini banyakan ibu-ibu tuh, ya, coba ini mana ini Lesti. Jauh sini, Lesti. Bahwa dengan jangan kawin Lesti itu, dan ditolak, unawi tolak, nama kau kawin. Oh gitu. Makanya pesan Nabi walaya terima wajah. Ini untuk para suami, jangan suka mukul wajah. Ulah tete mau ngomong my God, sampai burung pipikna depan langsung kali awewe melihatlah tanda darah di pipi bekas kapak tanganmu. Cek awewe sering kau lakukan bila kau marah menutupi salahmu. Ujung-ujungnya kan ulangkan saja. Bis beda dibalikin ke hidung juga bapak. Makanya di dalam rumah tangga itu harus selalu minum jamu jati kendi. Eta bapak rumah tangga mah ibu bapak, jamu jati kendi. Namun bapak yang kuat minum tuh jamu jati kendi, kuras terus. Uras pendirian itu suka dibawa. So kan Bismillah moy ta mino jamu jati kendi. Tetanggung-tanggung jamu lagi dina tanggal jati eta. Tanggal jati teman kuatnya. Kuat. So bapak yang kuat terus minum jamu jati kendi. Apa jamunya? Jaga mulut. Jaga mulut. Apa jati? Jaga hati. Tuh, harus kita jaga hati tuh. Kendi, kendalikan diri. Tuh, laisa syadid bisur'atin innama syadid yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang hebat, suami yang kuat, istri yang hebat bisa mengendalikan hawa nafsu di saat ada emosi, ada marah. Jadi bisa mengendalikan kita suami atau hebat. Tuh, istri yang hebat, jamu jati kendi. Siap. Kudu siap, kata ibu bapak. Gimana kalau ibu seorang istri minta diceraikan kepada suami tanpa ada alasan yang jelas?
Apa kata Rasul? Haramun 'alaiha raihatul jannah, haram bagi wanita yang minta cerai kepada suami tanpa alasan yang jelas, wangi-wangi surga diharamkan kepadanya. Jangankan masuk surga, wanginya surga tidak akan merasakan dicium oleh wanita yang seperti itu. Tiba-tiba minta cerai kepada suami tanpa ada alasan yang jelas. Jangankan masuk surga, wanginya surga haram dicium oleh istri. Ada yang seperti itu? Ada ibu-ibu? Ada di tempat yang lain. Wah, di sini salehah ibu-ibu di dia. Saya ngelihat wajah-wajahnya enggak, wajah calon-calon ahli surga. Hebat, menikah kenceng, amin aja Pak. Alhamdulillah. Nah, jadi seperti itu ibu bapak, ya. Kalau seandainya, andai kata umpama jikalau nikah secara agama saja tanpa tercatat di kantor urusan agama, sekian tahun ditinggalkan, tiba-tiba ada calon suami, ada laki-laki yang akan menikahinya, kan bingung. Bagaimana caranya? Saya kasih tahu, datang ke pengadilan, isbat pernikahan. Guru sidang tuh. Setelah isbat pernikahan, udah disetujui, diketuk palu oleh hakim, ya, dikasih surat sesuai dengan lokasi, ya, KUA masing-masing. Sangat kita diserahkan ke KUA, daftar seperti biasa, nanti keluar buku nikah. Setelah keluar buku nikah, datang lagi ke pengadilan untuk apa? Gugat cerai. Ulang balik ke pengadilan capek, lain capek dulu, ya sama beres wetah dari pengadilan, tunggu lagi 3 bulan 10 hari. Kalau mau tercatat. Nah, seorang wanita baru resmi jadi jandanya kalau pas diketuk palu oleh hakim di pengadilan agama. Jadi kalau ada masalah yang seperti itu, Bapak Ibu udah ada ilmunya, terangkan ke Bapak dan Ibu. Nah, begini hasil pengajian hari Ahad tanggal 6 Maulid atau tanggal 2 Oktober 2022. Itu jelaskan ke Ibu Bapak teh 2022. Supaya apa? Pernikahan bukan untuk permainan, tapi untuk melaksanakan ibadah. Jika itu sunnahku, itu kata Rasul. Paham sampai di sini ibu bapak? Mudah-mudahan gak ada masalah seperti itu di negara kami, mudah-mudahan. Ya. Jangan sampai lah, jangan sampai. Walinya di sono, jauh walinya umpamanya. Kita di sini teknik aku mah bisa kan telepon sok wakil ke. Tuh, saya tidak bisa datang karena kondisinya sakit, kondisinya jauh, wakilkan oleh. Jadi wakil, wali itu namanya. Atau calon pengantin pamaggetna lalakina di Mekah, istrina di dia, boleh ngawakilkeun? Boleh. Telepon di Mekah, bisa Yusuf Taufik, siap, tolong wakilin saya jadi pengantin laki-laki karena kondisi saya gak boleh pulang ke Indonesia. Saya ditransfer nih, biayanya sekian. Udah beres. Saya begitu nikahkan, ya aku terima nikahnya. Ini binti Anu untuk teman yang namanya Anu.
Itu bukan untukku, untuk yang menerima diwakili. Di mana? Di Mekah beres sah di mas saya itu menang minta jatah. Mentang-mentang saya gawe minta jatah kena sapoting itu ya goblok kita ngarana. Paham itu Bapak ya? Kalimat menang online nggak boleh. Kudu harus ada di depan. Tuh. Gak ada wali, gak sah nikah. Udah putus walinya, ada wali hakim. Tuh, siapa yang ditunjuk wali hakim? Kepala kantor urusan agama KUA. Tuh. Siapa aja yang boleh jadi wali? Saudara kandung sebapak, saudara kandung ibu bapak, atau kakaknya bapak, atau adiknya bapak, anaknya kakaknya bapak, anaknya adiknya bapak, paman kesono, itu boleh jadi wali. Jadi dari pihak bapak itu wali. Ada ayah 10 lelaki unggul eta anakna dulurna sabapa. Mana yang berhak pertama dijadikan wali secara hukum? Semua diajak yang wali teh ku anak anu pangleutikna boleh, cuma kita pakai akhlak Pak. Mana urutan yang pertama kakak yang paling besar. Kalau gak bisa, pakai kakak yang paling kedua, yang kedua, tuh bisa, yang ketiga, gak bisa, yang keempat tuh sampai ke bawah. Jadi kalau langsung nunjuk kakak atau adik yang paling kecil, anak yang paling kecil, kumaha cek lanjutnya, emang siap setengah, ngapain? Aing teh lanjut maneh panggedena. Nah, ujung-ujungnya bakal ribut, kecuali cek lanjut nate daa mah teu bisa sok we ayeuna mah ku lanjut maneh anu kadua tuh boleh kalau memang sudah ada izin seperti itu ya. Jadi akhlak yang dikedepankan supaya terjalin tetap kekeluargaan, persaudaraan, ulah ribut, jangan ada dusta di antara kita. Paham? Bisi bingung begitu kan? Ya, kakaknya ada, adiknya ada, tapi paman dari bapak ada. Bolehkah menggunakan paman? Boleh. Saya juga waktu nikah pakai paman. Ya, tuh. Ya sekarang tuh. Kakaknya ada, kakak dari istri, tapi masih ada adik dari mertua saya, ya, dari bapaknya istri karena udah meninggal, diwaliin sama siapa? Sama paman. Nah ini maksudnya fikih munakahat. Nah beda lagi dengan jinayah, itu mah luka, disebut kisos di dalam fikih. Ya, bunuh lagi, tuh tangannya hilang sebelah, ganti lagi dengan tangan sebelah. Itu masalah bunuh membunuh, luka melukai, tuh fikih. Baru yang ketiga apa di dalam jalur Islam? Yang ketiga adalah jalur akhlak atau tasawuf. Nah, jadi ibu bapak dengan pengajian ini ya, seandainya ada masalah di dalam pernikahan, di dalam perwalian, masalah dalam suami istri, nah seperti itu ya. Jadi ibu bapak udah saya kasih tahu ilmunya seperti itu. Ini sesuai dengan aturan fikih, tidak bisa dipermainkan. Begitu. Paham ya? Jadi kalau belum ada ucapan aku ceraikan kepada istri dari suami, maka istri tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Kekeh kawin deui jin
Nah, baru 3 hari ada yang telepon ke saya. Suaminya dulu menyerahkan kepada orang tua. Nah, bahasana bapak emak abdi mah geus teu ngaboga-boga si nyai. Pan urang kasih make itu si nyai. Ya geus teu ngaboga-boga. Teu aya kalimat aku ceraikan. Nah, begitu bahasanya. Kata saya begini, tolong telepon lagi suaminya. Seperti apa tanyakannya? Begini, bahasa itu bahasa cerai bukan. Itu namanya kalau begitu kinayah. Kinayah itu sindir. Ya, bahasanya saya sudah tidak mempunyai lagi, saya serahkan kepada ibu dan bapak. Ini anak ibu, putri ibu, putri bapak. Saya sudah tidak punya lagi sekarang. Itu bahasanya seperti itu. Kan masih tanya-tanya, apa kalimat itu menceraikan atau hanya cuma mengembalikan saja. Nah, kalau kata suami dalam niat untuk menceraikan, sah jatuh talak 1. Tapi kalau hanya mengembalikan saja, tidak ada niat untuk menceraikan, masih statusnya suami istri. Itu namanya talak kinayah. Tuh, sindir gitu. Nah, kalau sore jelas aku ceraikan kamu. Tuh, sekali ini nyeraikeun anak sa RT-un bukan menyeraikeun nanti. Ya. Tuh, kan talak teh aya 3, talak 1, talak 2, talak 3. Jangan langsung sekaligus 3, bisa hayang balik deui. Tuh, 1, 2. Nah, bagaimana? Yang ketiga jalurnya yaitu akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dilahirkan ke dunia ini liutammima makarimat akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Subhanallah, luar biasa ibu bapak, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulai terendah sampai tertinggi dicontohan. Bahkan kata Rasul, ana awwal wajibin ada ma amartukum bih, sebelum kalian sahabat, aku yang paling pertama akan melakukan. Itu Rasul. Pan urang mah pinter nyieun contoh tapi tidak bisa memberi contoh. Jelema eta mah jelema biasa. Tuh. Kita mah banyak apa? Banyak contoh tapi sedikit yang bisa memberikan contoh. Tuh. Guru digugu, ditiru, ngajar jeung pendidik, mendidik, beda itu kan. Ya, bukan hanya transfer ilmu, tapi transfer nilai dari ilmu. Tuh. Jamaah mah sholat duha gak ketinggalan, jamaah di masjid gak ketinggalan. Ya, tahajud selalu, yang ngomongnya, yang nyuruhnya, subuh oke kadang-kadang kesiangan, di masjid oke kagak ada, pamana ustadz, masih kene sare subuh. Berarti kan bisa memberikan contoh. Rasul ke depan tuh memberikan contoh, itu Nabi. Orang tua kita harus memberikan contoh kepada anak, contoh yang baik dengan
jangan contoh yang tidak baik. Contoh cek budakna duit 10.000 aja. Wah, saeta budakna. Bapak anak balik ke eta merekna ngaluarkeun 5.000. Ya siap goblok minta wae duit. Cek bapakna. Anaknya keluar ketemu sama teman-temannya, lo dikasih duit sama bokap lo, ya lo. Goblok bapak 5.000 merekna. Siapa itu bapak? Tadi yang bilang goblok siapa? Sekarang siapa? Gigi-gigi. Nah, begitu dah. Ya, tadi kata bapaknya, nih goblok siapa minta wae duit. Ketemu temannya. Tuh. Goblok bapak 5.000 merekna. Allahu Akbar. Eta teh contoh eta teh kan. Bapaknya kalau ngomong itu bahasanya anjing, monyet, kasar. Pasti budak lagi ngarekam. Duh, pasti ngarekam eta budak lagi. Udah bapak nanti bahasa lagi anjing, deket-deket, pabrik, deket-deket, goblok umpamanya. Anaknya pas begitu main ke bahasana anjing lu, babi lu, monyet lu, itu kan. Ya, jelema halus-halus dipanggil monyet. Ya, buta kan jelema teh. Geus buta eta ibu bapak, geus mah halus ya cok tingali laut nu kana pangalusna jelema mah pangsampurna kan. Dibilang monyet. Itu sungguh terlalu. Nah, jadi kita harus ngasih contoh. Saya kasih contoh ke anak yang kecil sekarang ibu yang perempuan. Adik, kalau minum sambil duduk. Ya, alhamdulillah ibu. Ya, yang namanya juga anak kecil. Ya, ketika dia minum sambil berdiri, lalu saya datang, langsung jongkok, langsung duduk. Lupa ya aku jinak itu. Ya, tapi saya terus ajarkan gitu ya. Saya juga memberikan contoh. Bagaimana Rasulullah SAW kasih contoh tuh. Minum boleh nggak? Minum satu gelas ini langsung sekaligus dilaklak. Boleh? Boleh nggak? Boleh, nggak ada yang melarang. Nggak ada yang melarang ibu bapak. Segelas kamu harus mau gitu ya. Jika nama mau hipu nih gelasnya jadi leklek jika ada. Ya. Cuma adabnya lenyit ya tante. Tuh, harusnya bagaimana? Dicontohkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ibu bapak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah tahu ibu saya haus, makanya saya contohkan. Ini kan memberikan contoh saya. Saya ngomong seperti ini, saya minum lekuk langsung segelas, jelas. Nah, saya tidak ngasih contoh, gitu. Tiba-tiba saya ngasih contoh lagi ibu, ya nerangin minum jangan sambil berdiri, gitu. Saya minum di mimbar, ya sambil begini berceramah. Saya itu mereka contoh, ya. Makanya saya tidak memberikan contoh seperti itu. Kalau seandainya ya saya harus ketika ngaji di mimbar berdiri, saya menjongkok dulu. Terus di gedung umpamanya lagi undangan, kursi kagak ada, tempat duduk kagak ada, makan pingin, minum juga pingin, bagaimana? Cari sandaran. Nyandar ibu, ya. Nah kalau nyandar, bener Pak, ya. Nah kalau nyandar, ya ini kaki harus depan, bener. Perlu dicontohkan, ya. Nyandar seperti ini. Ya, ini jurus terakhir ini, jurus terakhir. Minum ini. Seandainya terpaksa kita lapar, nanya atau orang ada gedung lo pada alur benar, itu kan, ini ya. Itu kalau bingung bagaimana, sandaran nggak ada, tempat duduk nggak ada, anyakan plastik, itu saya dibungkus
Dua kali. Oh ibu-ibu masuk ngawak kantor di lagi gitu kan. Ya, sana seudon, ibu sana seudon. Kenyataan. Ya, kenyataan. Ya begitu ibu kata macam-macam gitu ya. Kayak goreng lauk, kayak goreng daging gitu kan. Ya. Kan ibu, ya kalau memang nggak disuruh mah nggak boleh, teteh subhat, teteh ngarakan. Ya subhat gitu ya. Orang suka sukuin ke atas, tapi jauh kan. Ya, itu dihidangkan teh lain kudu di bawah, eta teh kudu di dahar dirinya. Lain kudu di bawah. Ya. Itu teh namanya subhat. Subhat teh enggak jelas halal dan haramna. Ah ibu mau bawa pisang satu asupkeun ka atas. Kudu bilang ibu kan boga hajatna. Ibu bapak punten adi jangan cau hiji gitu. Ya cek nu boga hajat teh atuh lain sing seueur. Nah, karena bahasa lain sing seueur balik deui sasupada. Aduh, cek si ibu teh mogok manggil borowok, begitu kan. Ya, kita kan cinta kepada Nabi. Syaratnya ittiba, mengikuti sunnah Nabi. Cinta mah cinta tapi tidak mengikuti. Ya, paham ibu bapak? Jadi cinta itu ittiba, selain kita perbanyak baca sholawat. Satu kali kita baca sholawat 10 kebaikan dari Allah. Ketika ibu bapak baca sholawat langsung dihantarkan oleh malaikat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat pernah bertanya, ya Rasul, bagaimana kami baca sholawat diserahkan kepadamu? Ya, sementara arota itu jasad akan busuk, akan hancur di alam kubur. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah haramkan jasad para nabi dimakan, dihancurkan di tanah di alam kubur. Makanya setiap bacaan sholawat akan disampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata malaikat, ya Muhammad, ini sholawatnya orang Neglasari Jamaah Al-Mutaqin, dipasirkan, disodorkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama kamu yang pendek, ya yang panjang. Ya, nah saya terakhir sedikit sampaikan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, Allah memerintah bersolawat kepada kami. Bagaimana kami baca solawat kepadamu? Rasul diam sejenak. Setelah itu baru kasih tahu. Apa kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Sama suka pakai sayyidina, maka ibu ya tuh. Dalilnya, alasannya sulukan litorikotil adab, untuk menambah kesopan santunan. Ya, jadi kalau ada bapak jahit, ya seorang guru pasti bangga manggilnya bapak jahit, tidak langsung jahit ke sini. Enggak, itu tuh sopan anak kurang ajar mana. Ya, jadi kita mau menambah sopan santun ada kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sok ibu mana ibu sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ya Allah saudik amat nuloba di bawah ustad. Itu kata Mas Andri, aku ini kau ustad gitu ya. Sok bangga ya. Minimal ibu ya lamun geus 100 kali per hari kita sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak bawa motor, bawa mobil sholawat. Angkesana eta dina mobil sok. Tuh, ibu bapak bawa motor bersolawat, ketika ada yang menyerempet gak jadi, kakek bu, ibu bapak mau nyebutkan, ya siapa gitu. Kita dijaga lagi membaca sholawat, paling juga astagfirullahaladzim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya dari rumah ke sini sholawat, alhamdulillah dapat berapa kali dari sholawat terus. Ya, paham ibu bapaknya? Bersolawat.
Ya, ibu mah bisana ibu sok rajin tekan aki balap gitu ya, sholawat asror mana Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa akhir yakil akhyar wa miftahi babin yasar sayyidina Muhammadin muhtar wa alihil athar wa ashabihil akhyar adadani amilahi wa itali. Ya Ahmad kita mah kopiah belum dibala kita mah zaman dulu zaman bayi potong di lebuan. Ya, ibu bapak hadirin wal hadirat, ini hanya intinya saja bagaimana kita mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak baca sholawat, ittiba, hidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadirnya di majelis taklim, di antaranya jangan meninggalkan masjid bagi bapak-bapak, ya ibu-ibu maka rek di masjid rek di bumi etama sholat. Nah, tapi bapak-bapak harus di masjid berjamaah. Terutama sholat subuh itu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, ya, dari awal sampai akhir. Jangan lupa ketika sholat baca Fatihah tidak bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, panjang minimal 2 harofah. Ya, nah sebelum saya tutup sama baca Fatihah dulu Bapak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.